Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, Oke, rahayu. semoga sehat semuanya dan tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama pribadi dan atas nama Sekolah Supranatural dan Paguyuban Olah Spiritual dan Kebatinan Kusuma Jati mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas musibah Sriwijaya Air yang tanggal 9 ya, tanggal 9 kemarin. Semoga para korban diberikan tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditinggalkan diberi kesabaran, keikhlasan. Mungkin perlu kita ingatkan sekali lagi, saat ini mungkin kita berharap himbau pada teman-teman semua yang mempunyai mata batin ataupun indera keenam lebih, apabila kita ini tahu bahwa akan terjadi suatu musibah ataupun apapun yang akan terjadi di sekeliling kita ataupun di negara kita, saya berharap kita sama-sama berdoa agar jangan sampai kejadian itu terjadi. Jadi semoga kita jangan bangga bahwa kita bisa menerawang ataupun kita bisa melihat dengan penampakan-penampakan, gambaran-gambaran, baik itu gambaran batin, perasaan batin ataupun bisikan batin. Karena saya yakin semua ini ada dan bisa. Tapi saya berharap ke depan teman-teman betul-betul mendoakan agar jangan sampai terjadi, karena hanya dengan doa yang bisa merubah semuanya, ya kan? Hanya dengan tirakat ritual yang bisa merubah semuanya. Mungkin itu aja, karena banyak yang meramalkan ini dan sebagainya, itu sebetulnya hanya sebagai acuan kita. Kalau bisa kita berdoa jangan sampai kejadian terjelek apapun itu nanti akan menimpa kita, keluarga kita, dan masyarakat semuanya. Terima kasih sambil saya menyapa semuanya. Ini ada Mami Yanti, makasih Mami. Ada Alberto Jose, ya, Joy, Ciwi, Citraku Channel, Giko, apa kabar? Ferry, apa kabar Fer? Kanjeng Wali, Levi, Martina, Laila Kansari, Pandi Sudarsono, Rani, Roselvia, Samsul Huda, Selvi, Wanto, Ari, Tarot Starlight, ya kan? Terima kasih sudah bergabung di kelas. Saya bilang kelas ya, di DKSO ini memang tidak seperti kita di IG. Kalau di IG ataupun YouTube ataupun Facebook, kita hanya sebagai istilah kasarnya memberi apa yang kita beri. Tapi kalau di kelas Google Meet ini saya kepingin berkenalan dengan teman-teman semuanya, ya kan? Bahkan dengan kan ini banyak nih dari batch 1 sampai batch 8 yang saya belum, batch 8 terutama saya belum ngajarnya, saya belum ini kan. Jadi masih banyak teman-teman yang belum saya kenal. Bahkan ada beberapa dari yang bukan dari Ayuta, yang dari Ibu Ayuta Supranatural. Silakan bergabung, kita sama-sama sharing nanti. Kita sama-sama membahas setiap tema yang setiap minggu akan kita bahas. Mungkin hari ini kita akan membahas tentang cara matikan santet, gitu. Cara matikan santet. Sebetulnya kenapa sih kok saya memilih
Tapi sebetulnya dikatakan serem, nggak serem. Dikatakan nggak serem, ternyata serem, kan gitu. Dalam fenomena budaya yang ada di Indonesia ini, saya kasih ulasan sedikit, mungkin nanti setelah ini kita sharing. Apa sih santet? Santet itu kalau dalam istilah supranatural kejawen, dalam mistik kejawen itu ada kepanjangannya. Santet itu sisan bentet atau sisan kantet. Sebetulnya awalnya seperti itu. Sisan bentet itu sisan hancur, sekalian hancur. Kalau sisan kantet itu sebetulnya sekalian jadi satu, gitu. Jadi sebetulnya awalnya bicara santet itu adalah untuk mengirim sesuatu, baik itu obat ataupun berita, zaman dulu ya, dipakai untuk mengirimkan, ya kan, baik itu firasat atau apa kepada seperti, ya kan, obat dari jauh, jarak jauh, seandainya dari Surabaya ke Jakarta, dari Bali ke Sumatera, ataupun dari Kalimantan, dengan cara yang cepat. Karena apa? Cara ini adalah untuk mengirimkan dari material ke imaterial. Jadi dari nyata menjadi tidak nyata, gitu. Apakah ini bisa? Nenek moyang kita dulu bisa. Sampai sekarang pun masih banyak ahli-ahli santet, ya kan? Itu yang luar biasa. Jadi kalau orang bilang kita bisa ngobatin santet, berarti dia harus bisa nyantet. Ya, kalau dia cuma bisa ngobati aja, tidak bisa nyantet, itu nanti akan sedikit sekali yang diobati hanya kulitnya. Jadi alangkah bagusnya itu adalah dalam santet kita harus bisa mengetahui kenapa orang itu bisa kesantet, gitu. Jadi ada dua, santet itu adalah sisan gantet dan sisan bentet. Kalau orang Jawa bilang gitu, sisan gantet itu maksudnya apa? Sisan jadi satu. Jadi istilah sekarang yang beredar itu adalah sekalian jadi bentet, ya kan? Begitu kita kirimkan doa-doa tertentu, mantra-mantra tertentu, orang itu akan selalu teringat-ingat kita. Kalau sisan bentet itu adalah sekalian hancur. Menghancurkannya untuk apa? Banyak cara, gitu kan? Banyak cara. Menghancurkan dengan cara biar orang itu sakit, menghancurkan biar orang itu banyak hal. Hancur bukan cuma sakit ya, secara medis dan non medis, gitu. Dalam budaya Nusantara, dalam budaya Indonesia, kita mengenal bahwa yang namanya sakit itu ada dua, medis dan non medis. Itu paling apa? Jadi kita tidak bicara banyak hal, kita hanya bicara medis dan non medis, gitu kan. Nah, kalau medis itu kan kita tahu bahwa itu ada keseimbangan dalam tubuh kita, tubuh manusia, karena dikarenakan banyak faktor apa? Faktor cuaca, usia, emosi, banyak hal. Salah makan aja bisa menjadikan kita sakit, ya kan? Nah, itu bisa diobati dengan hal-hal, silahkan obat tertentu, herbal, jamu dan sebagainya, bisa pijet, bisa kerokan. Nah, itu silahkan, gitu. Nah, kalau yang kedua itu adalah non medis, yaitu apa? Karena adanya gangguan dari makhluk gaib, ya kan? Karena kesalahan dalam diri kita sendiri, kesalahan keluarga, kesalahan leluhur, dan kesalahan orang lain. Kesalahan kita sendiri, contohnya kita tidak bisa menjaga kebersihan kita. Kalau kita nggak pernah mandi atau apa, nah itu banyak sekali demit itu nempel, jin itu nempel, gitu. Manusia nggak mau deket, kita jorok kan, gitu. Tapi kalau ada yang itu udah jorok, jelek dan sebagainya, ternyata masih ada yang suka, berarti hati-hati. Ada dua, bisa jadi karena energi orang itu bagus, yang kedua bisa jadi karena dia menggunakan suatu ilmu yang dipakai untuk dia untuk memanfaatkan orang itu biar untuk apa? Dipelet bisa, di santet pun bisa.
gitu. Jadi perlu kita waspadai di situ, tapi jangan kita berpikiran negatif, ya kan? Mentang-mentang oh orang itu jelek banget ya, kok pacarnya cantik atau pacarnya ganteng itu pasti dipelet gitu. Nah, itu belum tentu gitu loh. Belum tentu, karena sekarang ini, zaman sekarang ini peletnya lebih hebat gitu. Peletnya buatan Jepang kan gitu. Iya nggak Diko? Nah, ketawa Diko. Ya kan? Kalau pelet ke tempat spiritual supranatural, beli candu, beli minyak, ya kan? Mahal juga. Nah, kamu beliin kamu motor, ya kan? Kasihin pacar kamu, oh, langsung gitu. Nah itu. Nah, apesnya kalau sudah kamu kasih motor, sudah kamu kasih mobil, ternyata dia nggak mau sama kamu. Nah, itu nanti saya ajari caranya untuk melet. Gitu. Ya kan? Kalau nggak kamu bisa minta tolong mandi ataupun minta tolong yang lain gitu. Jadi apa? Non medis yang lain karena kesalahan keluarga, ya kan? Nah, itu karena apa? Contohnya melanggar sumpah keluarga, ya kan? Melanggar sumpah kan kita nggak tahu nih kan. Keluarga itu ada mau jahatin salah satu keluarga, kita mau melet ataupun kita nyantet, ya kan? Keluarga ternyata yang kena orang lain, yang kena saya sakit hati nih kan gitu kan, sakit hati sama bapak itu. Bapak itu ternyata penjagaannya kuat. Ternyata yang kena itu anaknya ataupun yang lainnya. Itu bisa terjadi. Terus sakit non medis karena leluhur apa? Banyak karena kualat. Terus karena adanya perjanjian-perjanjian gaib. Ya kan? Perjanjian gaib. Terus yang ini lagi karena kita tidak nguri-uri leluhur kita, ziarah. Yang terakhir itu adalah karena kesalahan orang lain. Nah ini kesalahan orang lain karena sihir, karena pelet, karena guna-guna, karena santet, black magic dan sebagainya. Nah, seringkali sebetulnya dalam hasanah budaya kita, santet itu sebetulnya ataupun guna-guna ini sudah ada. Itu sejak zaman sebelum Nabi Nuh alaihi wasallam. Gitu. Sudah ada lama gitu. Bahkan beberapa di kelas Ayuta kemarin live saya membahas sedikit tentang masalah sihir, guna-guna ataupun santet ini gitu. Zaman dulu orang ini paling seneng yang namanya belajar tentang santet, belajar tentang sihir. Bahkan pada saat itu masyarakat di zaman Babilonia, konon katanya kan gitu kan, ini banyak yang menganggap bahwa sihir, guna-guna, sulap itu karena orang yang pintar memakai ini, dia akan mengaku-ngaku menjadi orang yang pintar, mengaku wali-wali Allah, ya kan? Bahkan ada yang mengaku nabi gitu. Tapi masyarakat nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sihir benar, mana yang santet, mana yang mukjizat, mana yang karomah, ya kan? Itu tidak bisa dibedakan. Tentunya melihat masyarakat seperti ini, Tuhan pasti akan mengirim entah siapapun. Nah, kebetulan cerita ini kita tahu bahwa Allah mengirim malaikat yang membo-membo. Membo-membo itu tahu nggak? Membo-membo itu menjelma menjadi manusia. Malaikatnya kan pasti tahu kan, malaikat Harut Marut. Dia mengutus beliau, ya kan, untuk mengajari masyarakat ini membedakan mana yang sihir, mana yang guna-guna, yang digunakan untuk baik dan untuk jelek. Karena apa? Pada saat mengajarkan ini ibarat mata pisau yang berbeda. Jadi mata pisau ini mau digunakan baik, boleh digunakan jelek. Nah ini yang jadi masalah. Tapi dari awal sudah diwanti-wanti, ya kan? Jadi setelah diajari nih sihir, mukjizat, ya kan, karomah. Jadi dari tukang sihir dan sebagainya ini
sudah diajari. Kalau kamu mempelajari ini kan sebetulnya hanya merupakan ujian ataupun cobaan dari Allah. Ini untuk kebaikan, ini kamu akan selamat. Tapi kalau untuk kejelekan, ini kamu akan binasa. Ini dari awal seperti ini. Nah, manusia itu kan kita tahu bahwa yang namanya jin, setan itu selalu ganggu manusia. Ganggu manusia ini kenapa? Ya dengan sendirinya dia akan, ya nggak mungkin baik semua. Pasti akan ada karena kesombongan. Nah, ada yang ngambil tetap karena di temploi setan ini, demit ini. Jadi yang terjadi, orang-orang yang pintar, yang menguasai ilmu dari malaikat Harut Marut ini dia mengembangkan terus dan sampai sekarang ini ahli-ahli santet, ahli-ahli sihir masih berhamburan ada di dunia ini. Di Indonesia banyak banget gitu. Dengan memakai pola, dengan budaya yang macam-macam, santet, guna-guna ini akan tumbuh subur. Pada zaman Nabi Sulaiman dulu, ya kan, itu sudah ditutup, dibuang buku-buku, semua apapun, catatan-catatan, semua pada saat zaman Nabi Sulaiman sudah ditutup ini. Untuk Bani Israel itu, Israel ya kalau nggak salah ya, itu sudah ditutup. Udah istilah kasarnya udah diplester di singgasananya. Pokoknya siapapun yang bersekutu dengan setan, jin dan sebagainya, nah itu. Karena Nabi Sulaiman nggak mau umatnya mengetahui dengan ilmu-ilmu yang ada yang sudah diajarkan malaikat Harut Marut ini. Karena apa? Mudorotnya banyak, kejelekannya banyak. Karena apa? Kalau kita nggak kuat iman, itu yang akan terjadi. Nah, ini kenapa saya harus cerita ini? Kalian harus ngerti dulu cerita sejarahnya, kalian harus tahu dulu kenapa adanya bahwa santet itu dari zaman dulu sampai sekarang ada. Nah, bahkan ada cerita pada saat itu bahwa Nabi Sulaiman bilang bahwa kamu kalau mengamalkan hal-hal kayak gini, kamu akan saya penggal. Tapi kan namanya manusia itu kan pasti ada matinya dong, ya kan? Setelah Nabi Sulaiman meninggal, nah ini ada setan ini ngilik-ngilikin dari Bani Israel bilang, kamu tuh kata itu, percaya nggak kalau Nabi Sulaiman itu hanya seorang ahli sihir? Pada zaman dulu dan cerita sampai sekarang banyak orang-orang yang, mohon maaf ya, itu yang tidak tahu. Contohnya orang-orang Yahudi, dia akan mengatakan bahwa memang benar itu beliau itu adalah ahli sihir karena dia menguasai setan, jin, manusia, hewan, itu adalah berkat sihir. Begitu dibuka singgasananya, ya setan pasti tahu dong, ya kan? Di mana disimpan, di mana itu tahu dia gitu. Dibongkarlah setelah Nabi Sulaiman nggak ada. Nah, ini yang terjadi. Buku-buku ini akhirnya catatan-catatan tentang hal-hal gaib yang melenceng, yang sama itu ada. Bahkan sampai terus itu berawal. Nah, ini cerita sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang, ya kan? Sampai akhirnya turun ayat bahwa kita yakini bahwa memang Nabi Sulaiman adalah nabi kita, bahwa dia adalah menghidang. Nah, saya tidak bicara tentang agama, tapi saya bicara sejarah. Inilah kenapa santet, sihir itu masih ada sampai sekarang. Nah, kenapa saya bilang gitu? Sampai sekarang ada orang yang benar-benar mempraktekkan sihir itu seperti apa, santet itu seperti apa. Ini kita akan berbagi ilmu sedikit di sini. Santet itu ada dua sebetulnya. Ada yang putih, ada yang hitam. Ini sudah dijelaskan kan, itu ada sejarahnya. Kalau mau hitam, itu memakai bantuan setan, jin, dan sebagainya. Yang mana peralatan-peralatannya pun itu juga menggunakan
arwah gentayangan, darah kotor, ya kan? Nah, yang bahkan yang lebih ekstrim lagi sekarang ini yang muncul itu hanya untuk menyantet orang, hanya untuk memelet orang, itu tega membongkar kubur orang yang meninggal pada hari malam Selasa Kliwon ataupun malam Jumat Kliwon. Jadi makanya di Jawa kalau orang yang meninggal Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon, kuburannya itu biasanya dijaga. Karena apa? Pocongnya, rambutnya orang itu bisa digunakan untuk media santet ataupun pelet. Anda butuh tali pocong, bisa hubungi saya. Wah, bisa hubungi saya. Terus untuk apa? Ya gitu. Ya kan? Untuk apa terus kan gitu. Kan nggak lucu kalau kita mau melet hanya ataupun hanya nyantet dengan itu. Megangnya aja sudah ketakutan kita kan gitu. Megangnya aja kita sudah nggak aduh kan gitu. Nah, teman-teman semuanya tentunya ini yang media yang jelek-jelek gitu. Ada lagi dengan media sekarang ini banyak memakai anak ambar. Kemarin saya cerita tentang anak ambar. Apakah anak ambar ini bisa digunakan untuk pelet ataupun santet? Sangat bisa. Gitu. Kenapa saya bilang sangat bisa? Santet ini seandainya tahu nih ini dari anak ambar, ya kan, setelah dikremasi abunya diambil untuk sarana tertentu dimasukkan ini dengan doa dan mantra-mantra tertentu. Nah, orang akan tertarik sama kita, orang akan mau sama kita. Terus kalau untuk membunuh orang, untuk menyakitin orang, bisa nggak abu ini digunakan untuk apa? Sangat bisa. Ambil fotonya orang itu, ya kan, ambil fotonya orang itu, cari darah, silakan darah yang mau darah kambing, darah pokoknya hewan yang kaki 4. Kalau mau ekstrem ya darah, maaf ya, babi. Ya, ini cara yang hitam. Dipakai untuk apa? Ambil foto orang itu, ya kan? Cuma dioles saja dengan itu. Ini abunya ada, colekin silahkan. Mau di jantungnya boleh. Mana yang mau disakitin? Matanya boleh. Oh, hidungnya mancung, kita biar pesek kan gitu kan, biar wah ada gitu loh. Oh, nyakitin kok nggak enak gitu loh, dibikin gatel badannya. Nah, Anda bisa percaya nggak? Pasien saya dari Bangka ada salah satu istri polisi, badannya gatel semua gitu. Setelah kita deteksi, ternyata apa? Dia tuh di fotonya itu dikasih ulet bulu, ya kan? Ulet bulu itu dioser-oserin ke fotonya dia, terus dibungkus kayak dipocong, ditanam. 1 tahun cantik, setelah itu badannya nggak karu-karuan karena memang nggak kepengen biar itu cantik. Nah, terus Anda bisa bayangkan, gatel terus tiap hari, secantik apapun, seganteng apapun, tetap aja tidur nggak nyaman kan gitu, ya kan? Baru mau enak tidur, garuk-garuk kan gitu, lecet, habis itu luka, bernanah dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Ada pasien saya dari karena setiap daerah mempunyai ciri khas tertentu, ya kan? Pengalaman saya 20 tahun menjadi seorang spiritual, mengobati orang santet, itu fenomenanya sendiri-sendiri. Gitu. Kalau santet dari Sumatera, itu tipikalnya seperti ini. Dari Jawa seperti ini. Dari Bali seperti ini, dari itu seperti apa. Karena ya nyakitinya itu bisa lewat air, bisa lewat angin, kan semua bisa dijadikan media gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah
Bagaimana caranya kita mematikan, membersihkan apabila kita kena sandat? Dan tanda-tanda kita kena sandat gimana? Mungkin teman-teman ada, kita ngobrol dulu sambil nyapa semuanya ya. Ada Ahmad Tenang, Alan Budi Kusuma, Alberto, ya kan, Ciwi, Diko, Eliza, Ferry, Julian, apa kabar? Kanjeng Wali, ya kan, Levi, Martina, Naila Kansari, Nurtias Jairani, apa kabar? Ya, salam untuk Andrew, Pandi, Rani, Ros, Samsul, Selvi, Stefani, Suwanto, Tarot, dan Mami Yanti. Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau sharing di sini sebelum saya lanjutkan. Bagaimana sih caranya bagi kita untuk melepaskan dari santet itu dan bagaimana kita terjaga dari itu? Mungkin ada saran, silakan. Gak usah malu. Kalau seandainya ada kemarin ada pasien saya santetnya inget sama mantan, gitu. Pikirannya dibikin emosi terus gitu ya. Nah, disantet inget mantan ya kan, jelek ya. Saya cuman ketawa aja. Nah, mantan kamu kenapa, saya bilang gitu kan. Kenapa ya, saya ini mantan saya ini udah nyakitin saya, udah kurang ajar sama saya, tapi saya masih inget terus, kata kita. Kenapa, kata kita. Setelah saya deteksi ternyata foto, ya kan, foto dia sama foto mantan itu digabung jadi satu, diikat sama benang 7 warna gitu kan, terus diasapin pakai dupa kemenyan gitu kan, selama 7 hari berturut-turut. Kan kita manusia itu kan punya apot sial itu selama 5 hari berturut-turut itu pasti ada gitu, dia iniin gitu. Jadi yang namanya awalnya benci setengah mati, istilah kasarnya, mau melihat itu mau mutah gitu kan, mikir aja enggaknya sama saya, apakah itu saya ini kena pelet, kata gitu. Saya bilang kamu nggak kena pelet, kayak gitu. Kalau kena pelet, mantan kamu tuh kepengen ngambil kamu lagi. Tapi kalau kena santet, Kak, dia tuh cuman kamu inget nyakitin kamu dan dia nggak mau kembali sama kamu. Nah, iya coba. Kita terkangen-kangen, rindu-rindu, ya kan? Kata Bang Palembang, cinta kelapo. Sikok cinta, sikoknya ndak papo. Aduh, pakai pungguk merindukan bulan. Nah, kasihan kan? Nah, bisa Anda bayangin itu kan gitu. Nah, mungkin seperti ini, fenomena kayak gini ini apa gitu loh. Apa ini ada? Apa ini bisa terjadi? Sangat bisa. Santet yang sekarang ini adalah mengacaukan pikiran kita. Gitu. Mengacaukan pikiran kita. Santet itu sekarang fenomenanya bukan untuk ngirim obat lagi. Tapi santet sekarang ini kebanyakan untuk hal-hal yang negatif. Menyakiti dia. Ah, ini kok terlalu ganteng, sombong banget orang ini kan gitu kan. Coba hidungnya biar agak miring sedikit, ya kan, biar cewek-cewek nggak ada yang mau, cuma iri kayak gitu loh, ya kan, padahal ganggu kita enggak, tapi banyak yang iri. Contoh, sejak kita mendirikan sekolah supranatural ini, ya kan, dari 8 bulan yang lalu kan gitu, dengan perjuangan berdarah-darah, istilah kasarnya kan gitu, berdarah-darah. Kenapa? Nggak tidur, istilah kasarnya, hanya untuk biar sekolah ini. Itu setiap hari hampir kita dikirimi surat cinta seperti ini, gitu. Dan kita selalu dicoba gitu, selalu dicoba. Nggak bisa berguna, nggak bisa apa, pikiran dibikin kacau dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang namanya santet. Banyak cara untuk melepaskan apabila kita kena santet. Banyak cara. Cara yang paling gampang adalah ambil garam, kan gitu biasanya. Ambil garam itu cara P3K. Pertolongan pada yang pertama, yang paling ringan gitu. Nah, yang jadi masalah sudah mandi pakai garam,
sampai badan asin semua, ya kan? Ya enggak? Semua jadi telur asin katanya kan gitu. Nah, masih aja gitu, masih kita sakit. Kenapa? Yang namanya santet itu pertama adalah mengganggu pikiran kita. Pikiran kita nggak tenang, tidur nggak nyenyak, kan gitu. Makan pun kita nggak enak. Gitu. Terus pandangan kosong. Dan yang lebih parah lagi apabila sudah masuk ke dalam tubuh kita, masuk dalam saraf kita, itu akan terjadi entah kejang otot, entah apa dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini banyak terjadi. Gitu. Kenapa saya bilang itu banyak terjadi? Pasien saya cantik, masih muda, masih SMP. Begitu disantet, awalnya nyantetnya orang tuanya kena anaknya. Ngomongnya udah nggak bisa ngomong. Sarafnya sudah mati separuh. Bingung dong saya. Harus diapain gitu. Harus bagaimana gitu. Akhirnya setelah itu dapat petunjuk, suruh cari daun kelor, akar pinang, jeruk purut. Karena di Sumatera, kalau di Sumatera untuk pengobatan santet itu harus tetap pakai jeruk purut karena itu nguri-uri leluhur gitu ya. Meskipun kita ilmunya dari Jawa, tetap aja itu harus ada. Itu karena penghormatan kepada leluhur yang ada di sini. Itu dideplok itu iniin jadi satu. Yang terjadi apa? Suruh dipurehin seluruh badan. Akar pinang, daun kelor, jeruk, apa lagi ya? Dengo bangle. Ya kan, dengo bangle. Itu ditumbuk jadi satu. Setelah itu apa? Dipurehin seluruh badannya. Dan alhamdulillah itu sudah bisa mulai digerakkan, sudah bisa mulai ngomong gitu. Jadi jahat banget yang namanya santet ini. Apabila sudah masuk ke dalam tubuh, itu butuh proses untuk mengobati. Nah itu. Santet untuk menghantar rumah tangga banyak sekali. Gitu. Hanya karena suaminya nggak pulang, hanya karena gajinya kurang, ya kan? Banyak sekali istri tega untuk menyantet suami, ataupun suami tega untuk menyantet istri biar ini. Ada juga yang santet karena memang itu kok rukun ya disantet dengan bantuan jin jahat. Dan ini sering terjadi. Karir bagus, dikit-dikit diajar. Jadi bagaimana cara kita biar tidak kena santet? Gitu. Gampang dong. Yang harus Anda pertama kali itu bukan kamu harus deket spiritual, kamu harus ini, tidak. Gitu. Wah, aku biar nggak disantet deket sama Diajeng aja kan gitu. Deket sama UU aja, pasti aku nggak kesantet. Kamu nggak kesantet tapi kena pelet berarti. Bahaya kan gitu. Nah, bukan itu maksudnya. Nah, Diko ketawa kan. Jadi yang namanya biar kita nggak kena santet ataupun nggak kena pelet, satu hal poin adalah selalu berpikiran positif. Gitu. Bukan Anda harus bawa ini doa dan sebagainya. Itu doa itu adalah kebutuhan kita sama Allah, gitu kan. Biar dijaga semuanya. Tapi sebetulnya kalau Anda berpikiran positif, berpikiran bahwa tidak ada santet yang bisa masuk ke dalam diri kita, nggak akan Anda kena santet. Anda percaya nggak? Kita katanya dijajah Belanda 350 tahun. Ya kan? Kalau itu kita dijajah, kenapa nggak kita santet, wah kan gitu kan? Santet wah, mati kamu kan gitu. Orang Belanda itu nggak percaya.
Orang Portugis nggak percaya, terserah, pokoknya tetap aja hasil hutan kamu sini bawa sini, hasil bumi kamu bawa ke kita. Nggak percaya, karena apa? Dengan kamu nggak percaya, pikiran kamu bagus, pikiran kamu positif, insya Allah kita nggak akan kena santet ataupun kena pelet. Ya kalaupun kena ya tetaplah, namanya manusia kan, karena magnetnya bagus. Contoh, ya kan, kita kadang kagum atau suka kepada seseorang. Oh, orang itu ganteng ya, orang itu cantik ya, orang itu pinter ya, orang itu hebat ya. Kita ada rasa kagum. Dengan adanya rasa kagum itu, dengan sendirinya akan gampang sekali bahwa santet ataupun pelet masuk dalam tubuh kita. Jadi hati-hati. Santet itu seperti virus, akan tetap ada dalam diri kalian. Tapi akan menyakiti kalian atau enggak itu tergantung diri kalian. Kalau Anda nggak percaya bahwa dalam tubuh Anda ataupun diri Anda itu ada energi negatif, ya kan, saya bilang energi negatif, ya kan, Anda biarkan diri Anda, wah aku biarkan aja kalau memang santet mau masuk, aku yakin kok kalau nggak kalian besok sakit. Atau Anda pengen, nanti pelet itu yang terjadi gitu. Jadi tolong sekarang kita tahu nih cara mematikan santet itu seperti apa. Dengan garam, ya kan, banyak. Dengan dogan hijau, air kelapa muda. Air kelapa muda itu adalah, di situ ada energi kekuatan spiritual supranatural yang luar biasa untuk meluruhkan energi negatif. Santet, ya kan, dengan doa-doa tertentu silahkan sesuai keyakinan Anda masing-masing, ya kan. Kalau orang Islam ya silahkan doa Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, nah itu, atau dengan Quran surat Toha 69. Apa yang dikirim ke kita akan dibalikkan, akan dikembalikan lagi ke dalam orang itu. Gitu. Jadi kalau kamu yakin, aduh badan saya nggak enak, terus terlintas pikirannya enggak, doain itu aja akan kembali. Kalau orang Jawa dulu ada doanya, ada mantranya, kulhu balik bolak-balik kasumpet. Aku dipanggawe wong sedina ping 7 ora mau bali marang kang manggawe Allah gitu. Li bali kersane Allah. Jadi apa yang kita dibikin orang itu akan hilang dengan sendirinya. Ya kan? Tadi ada garam, ada dogan hijau, ya kan? Ada doa, mantra. Silahkan pakai mantra apapun. Kalau nggak tahu mantra-mantra kayak gitu, aku harus apa gitu kan? Kamu yakin aja. Pikiran kamu positif, kamu percaya sama Allah, insya Allah itu nanti akan hilang santet itu sendiri. Nah, kalau sudah masuk bagaimana? Kalau sudah masuk, Anda harus cari orang yang bisa melepaskan. Contohnya, kalau virusnya, maaf ya, pandemi ini, COVID-nya sudah masuk, masa kita cuma berdoa terus, minum vitamin enggak, ya mati juga lama-lama kan gitu. Jadi santet itu ibarat virus gitu. Kalau kamu diamkan, kamu mati pasti, kan gitu. Udah tahu kena COVID, panas tinggi, ini tinggi, cari air putih gitu, cari. Ya kita memang kan gitu. Cuma minum air putih aja, cuman ini. Minum vitamin enggak, minum antibiotik enggak. Ya kapan mau hilang virusnya kan gitu. Kalau sekarang udah ada vaksin kan gitu. Udah ada vaksin, begitu kita vaksin insya Allah itu nanti terjadi, insya Allah kita sembuh kan gitu. Sama kalau sudah masuk ataupun pencegahan, kalau santet ini apa? Berpikir positif, gitu kan? Kalau orang anak-anak ayuta sudah dibekali dengan pagar gaib, ya kan? Nah, diajari bagaimana cara membersihkan energi, bagaimana memasukkan energi putih sebagai pagar dirinya, mengeluarkan energi hitam melalui hidung. Itu kalau anak-anak ayuta. Nah, dari di sini tidak ayuta semua kan? Bukan anak-anak sekolah semua kan gitu. Di sini ada yang umum juga. Jadi bagaimana caranya? Cukup berpikir positif, ya kan? Kalau Anda merasa nggak enak, merasa pikiran kamu kacau,
membayangkan seseorang badan-badan kita sakit, rezekinya ingat. Kalau dalam Anda beda kalau kita pegawai ya. Kalau pegawai jangan berharap oh nanti buntu gini. Bekerja tetap ada rezekinya kan gitu. Tapi kalau Anda seorang pengusaha ataupun pebisnis ataupun apapun, 3 hari nggak punya duit, stres. Nah, dalam 3 hari kamu nggak ada rezekinya, cepet-cepet memperkuat ibadah kalian, cepet-cepet membersihkan dengan ini. Kayak orang usaha nih, saya jualan ya gitu, jualan pecel lele di pinggir jalan. Biasanya saya sehari itu bisa 10 kilo lele saya habis. Sekarang jual 1 kilo aja susah. Ya saya tanya, enak enggak masakanmu? Jangan masakan kemarin dijual lagi, kan gitu. Sambelnya sambel kemarin udah seminggu, kamu panas-panasi terus, kan gitu. Ya lama-lama orang kan tetap ini kualitas sudah semuanya gitu, sudah semuanya bagus. Nah, setelah dicek ternyata ya itu disantet, dikirim buto hijau, dikirim kuntilanak, dikirim pocong, dikirim bangkai. Nah itu untuk apa? Orang baru duduk di situ, baunya nggak enak ya di sini ya gitu. Ya kalau duduk di pecel lele itu harusnya baunya pecel lele kan gitu kan. Kalau di sini kok kayak orang nggak mandi semua, ya kan? Kok di sini ini kok baunya kok kayak tali pocong. Nah, kok amis banget ya di sini. Nah, itu harus diwaspadai. Karena kita, ya itulah yang terjadi. Banyak hal. Orang mau masuk, sudah parkir, pergi lagi. Nah, itu harus diwaspadai. Gitu. Kalau orang, seandainya yang lain juga, banyak sekali. Di kantor, biasanya orang sayang sama dia. Tahu-tahu orang itu deket nggak mau, begitu ketemu pengen goco tuh tau nggak? Pengen ngajak ribut kan gitu. Nah itu juga karena apa? Ternyata setelah ditelusuri, dia disantet, dia dikarungin, dipocongin, biar apa? Orang itu nggak seneng ngelihat dia. Omongan dia itu bukan menjadi omongan dia lagi. Nah, itu tadi apa tadi? Dengan garam, dengan ini. Nah, santet kalau sudah masuk dalam tubuh kita, ya kan? Saya pernah nangis, ada orang kena santet, memang usia semuanya di tangan Allah. Kita tahu bahwa saya pernah nangis itu melihat pasien itu, karena saya kenal, sudah lama nggak ini digotong pakai angkot. Bayangin aja, digotong pakai angkot, hanya dibawa ke sini biar saya lihat. Saya bilang, kenapa kamu nggak ngundang saya? Kata menurut dia gini, Diajeng itu kan kalau diundang kan nggak pernah mau, selalu ngobatin maunya di rumahnya dia. Oh iya, saya bilang gitu. Tapi kalau kasus-kasus kayak gini, semoga ya insya Allah saya bilang gitu. Badannya kurus gitu, semuanya itu. Jadi itu ada di Palembang itu, ada namanya ilmu seburuk tulang. Gitu. Awalnya karena sakit hati, karena cintanya cintanya itu ditolak sama orang ini. Hebat kalau ilmu-ilmu di sini, kalau untuk pelet luar biasa. Jadi hati-hati kalau sama orang Sumatera, kena senyum dikit, aduh meleleh nanti, ya kan? Gitu. Tapi nanti saya ajari untuk lepasinya gimana, gitu. Ya kan? Diko senyum-senyum ini kan gitu. yang bujang kan gitu. Nah itu. Jadi apa ya? Lupa. ilmu sepuluh tulang itu. Sampai saya nangis karena apa? Sudah habis semuanya badan. Semuanya. Terus tulangnya sudah masuk semuanya sudah isyarat, tanda-tanda kematiannya pun sudah ada. Gimana ini ngobatinya gitu. Gimana cara ngobatinya? Gimana cara menyelesaikannya ini kan gitu. Nah, saya ingat aja masih agak sedih. Jadi
Akhirnya saya tanya dong, dulu dia menyakiti siapa kan gitu. Sambil lirih dia ngomong, dulu aku nolak orang ini karena aku mencintai orang ini, jadi aku tolak dong orang. Terus aku tanya, kamu nolaknya kamu dengan cara baik atau kasar? Diem dia lama, terus akhirnya nangis. Orangnya di mana? Saya bilang itu. Ditelusuri lah, ketemulah orang itu, dimintakan maaf sama yang bikin juga sudah lupa kan gitu kan? Yang bikin sudah lupa, sudah ikhlas kan gitu. Loh, saya bilang tuh, saya nggak ini kok kata dia, karena dia betul-betul nggak ini. Ternyata setelah diajak ngomong baik-baik, oh iya saya dulu ke tempat orang pinter, saya di sana saya melet dia biar dia mau, tapi ternyata dalam perjalanan saya melet, saya mendapatkan orang lain kan gitu. Jadi itu saya lepaskan kata gitu kan. Tapi saya milih ini karena ini lebih baik, lebih cantik dan sebagainya dan sebagainya. Ini cerita sedikit. Akhirnya masih sedih juga, gimana ini caranya? Dukunnya gimana? Itu sampai dukunnya mati pula. Dukunnya meninggal. Aduh, tambah pingsan. Nah, terus gimana caranya apabila terjadi hal-hal seperti ini? Saya cuman minta izin dari keluarganya dukun itu. Kuburannya di mana? Saya bilang di sana. Cuman ya kita nggak ini. Ya sudah, aku minta tanah depan rumah kamu ya, saya bilang. Tanah depan rumah yang orang pinter itu, tanah depan rumah yang mana yang bikin tanah depan rumah yang sakit. Kita kasih bunga liman, ya kan? Kita potongkan ayam, kasih bajunya, kita larung. Setelah itu kita mandikan dengan ini, mutah ya, gitu. Mutah, kuning semua, baunya luar biasa. Kalau kotoran itu saya belum pernah yang namanya bau kotoran itu seperti itu. Mutah deh, kuning hijau kayak hitam keluar semua. Perutnya yang mulai badannya tulangnya tinggal tulang, perutnya cuman gede, kempes, hilang, kempes, mutah dia sampai, wah udah jangan ditanya kita mungkin dalam jarak rumah saya ini ke depan itu 50 meter itu baunya masih gitu. Ya kan, sampai 7 hari itu saya nggak doyan makan gitu. Ya doyan makan orang nggak ada lauknya kan gitu. Nggak, ini bener biar kalian nggak tegang gitu, ya nggak. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Berangsur-angsur alhamdulillah sembuh, ya kan, kuasa Allah semuanya. Jadi fenomena santet di Indonesia ini, di Nusantara ini sangat amat banyak gitu. Jadi kalau orang tanya kepada saya bagaimana sih sebetulnya cara nyantet yang baik kan gitu, kan masih diajari cara nyantet kok yang baik. Nyantet itu mau nyantet yang baik belajar di sekolah Ayuta gitu, ketawa. Ini promosi namanya. Enggak, nyantet yang baik itu sebetulnya apa? Kita asal tahu nama dia. Nah, diajari dikit ini. Setiap mau tidur, panggil dia. Tapi santetnya yang untuk bagus ya, istilah kasarnya untuk melet ya gitu. Kirim doa, kirim energi setiap mau tidur, ya kan? Setiap mau tidur, kirim, panggil orang itu dengan keyakinan penuh, panggil sedulur papat limau pancer jabang bayi siapa itu. Terus kalau latihan pertama 7 hari, setelah itu 7 hari lagi, setelah itu 7 hari lagi, setelah itu 7 hari lagi, sampai 35 hari. Setiap mau tidur,
Kalau Anda Islam ya baca Al-Fatihah dulu, baru panggil dia. Kan iseng nih sambil tidur kan gitu. Aku mau melet nih, siapa? Ada di sini siapa ya? Kan gitu. Silahkan, gitu kan. Yang mau itu. Nah, itu cara kita untuk memelet. Kalau untuk menghalau biar itu kita nggak kena pelet atau ini apa? Gitu. Seandainya nih, apa namanya, Cahyo nih, ya kan? Cahyo mau melet siapa? Gitu kan? Siapa yang ada di sini ya? Ya Levi aja, ya kan? Cahyo nih mau melet Levi. Nah, mau melet ini, mohon maaf ya, ini cuma contoh ya kan? Jangan tersinggung. Komanto udah kesebut. Nah, pada saat sudah dibacain terus doa itu setiap mau tidur. Nah, Levi juga mau melepasinya. Bagaimana kalau mau melepasinya? Lepasinya kalau mau tidur. Ingat ya, kalau mau tidur. Karena pada saat tidur, kesadaran kita semuanya itu kita dalam kondisi betul-betul rileks. Kondisi kita betul-betul tidak akan terjadi apa-apa. Panggil juga sukmo sejatinya Anda diri sendiri. Minta penjagaan sama Allah, minta penjagaan diri. Jadi meskipun kalian diserang apapun, dipelet, disantet ataupun itu tidak akan mungkin masuk. Dan selalu berpikiran positif. Orang mau melet saya, orang mau nyantet saya tetap tidur, terserah. Gitu. Saya nggak mau dikirim santet ataupun dikirim pelet. Kalau kirim duit saya terima, kan gitu. Alah. Gitu. Nah, ini fenomena. Mungkin ada pertanyaan nih. Saya udah 1 jam ini ngomong. Coba Anda ada cerita, silahkan. Harus ditunjuk apa? Kayak sekolah kalau ditunjuk. Sekolah ditunjuk kan gitu. Biasanya ada nih. Kemarin ada yang cerita sama saya nih, Fanny sama Ko Alberto, mungkin mau berbagi cerita. Loh, kok Fani? Oh, no, protes dia. Kalau mau berbagi cerita, monggo. Ko Alberto tuh, PR-nya Ko Alberto. Silakan, Ko Alberto. Iya, malam U. Malam. Ya itu dulu tahun 2018 U. Ceritanya sih agak panjang juga U. Ya diperpendek kalau gitu. Ya. Jadi waktu itu kan saya ada lagi utang sama seseorang, saya nggak sebutin namanya. Terus? Ya mungkin dia kesel setiap kali saya nagih kan dia bilang nggak ada terus. Jadi terus? Waktu itu mungkin dia kesel sama saya. Nah pas mungkin saya lagi apesnya kan, kalau menurut adat istiadat di tempat kami sini, bilang setiap maghrib itu nggak boleh tidur. Ya nggak boleh tidur. Jadi waktu itu mungkin saya nggak tahu kecapean atau gimana, saya ketiduran. Terus? Pada saat tidur itu antara bangun dengan enggak itu tiba-tiba ada yang semacam, ya nggak tahu ya, semacam serangan gitu. Jadi saya lihat itu kapak gitu ya, kampak hammer itu. Kalau di sini kan kampak, terbang ngejar saya. Nah jadi pas itu kena, tapi nggak sempat nancep ke kepala, samping gitu, sebelah kanan. Nah dari situ saya sampai 3 bulan nggak bisa bangun. Makan nggak bisa. Nah itu makan nggak bisa, pokoknya di tempat tidur aja. Bisa sembuhnya dengan apa? Sembuhnya itu nggak tahu ya, mungkin
Saya ya yang bilang tadi yang banyak berdoa sama ada bantuan leluhur juga Oke, terus? ya jadi terjadi perang lah. Mm-mm. Nah itu Oke, terima kasih. perang, perang jadi ya dalam mimpi itu akhirnya nggak tahu ya apa namanya macam ya diajarin berperang gitu Oke. antara nyata dengan enggak gitu. Oke. Jadi itu yang terjadi ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat ya, Pak Sehat Albert. ya. Oke. Jadi memang ada. Terima kasih Kak Alberto. Sama-sama Jadi gini, memang ada saat-saat tertentu santet ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yaitu pada saat terbukanya alam. Gitu. Pergantian alam. Contoh dari sore ke malam. Terus dari apa namanya? Dari malam ke pagi, subuh, pada saat matahari terbit itu juga gitu. Itu mudah sekali santet itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Makanya orang-orang dulu kalau pas jam 1 kalian belum tidur ataupun kalian sepertiga malam, biasanya digunakan untuk kita berdoa gitu. Kalau orang muslim ya biasanya dengan sholat, ya kan, sholat tahajud, sholat hajat itu digunakan untuk hal-hal seperti itu. Nah, itu apa? Itu untuk penjagaan aja gitu. Karena kita tahu bahwa yang namanya santet itu dari zaman Jepot itu sudah ada dan dengan pola-pola yang luar biasa gitu kan. Kita tahu pengobatan pakai santet itu gampang, banyak sekali, bisa dengan tanaman, ya kan? Ada daun bidara, ada sirih ketemu urat, ada seperti saya tadi pakai daun kelor, akar pinang, silakan. Tapi intinya yang penting adalah satu doa. Gitu. Doa. Bagaimana cara kita melepaskan santet itu dalam tubuh kita? Gitu. Kita tahu dong, nggak mungkin dong kita yang namanya disantet pasti akan ada rasanya. Karena ciri-ciri orang yang kena santet itu kita akan ngerasa bingung. Sesaat kita menjadi orang lain, ya kan? Pikiran kita yang biasanya nggak pernah emosi jadi marah, ya kan? Kalau marah-marah karena memang nggak punya duit itu ya itu bukan kena santet namanya kan gitu. Nah itu kan gitu. Marah-marah karena suaminya atau istrinya nggak pulang-pulang kan? Biasanya nggak pernah pulang istri suami ya, bukan istri. Istrinya nggak pulang-pulang lah ngapain? Nah itu gitu. Nah itu. Jadi seperti itulah waktu-waktu masuknya santet. Nah, kalau kita harus mengeluarkan, mematikan itu adalah dengan apa sih sebetulnya? Dengan apa? Itu tadi. Yang paling ringan adalah dengan garam ataupun dengan air kelapa muda. Ya kan? Nah, ini ada juga dengan satu, saya akan ajari dengan air. Cara mematikan santet dengan air putih. Anda boleh, air putihnya nanti kasih kembang enggak? Dikasih ini enggak? Enggak apa-apa, mau kamu kasih kopi, mau kasih teh, enggak ada masalah. Cuman kalau saya sarankan cuma air putih aja. Jangan dikasih kopi karena itu nanti untuk cuci muka, ya kan gitu. Kan gitu. Siapkan air sebelum Anda tidur, ya kan? Anda boleh berdoa menurut suatu keyakinan, semua keyakinan Anda masing-masing. Ya kan? Baca doanya, panggil, kalau yang sudah belajar di Ayuta ya itu panggil sukmonya dan kuncinya, sukmo jati ya kan, dan kunci kalian. Doakan bahwa Anda akan terlepas dari semuanya energi negatif, santet dan sebagainya gitu. Doakan 3 kali ya kan. Setelah itu Anda minum 1 teguk. Setelah itu sisanya untuk tangan terus cuci muka semuanya. Cuci muka. Itu kalau Anda mau tidur
kalau mau tidur. Nah, yang jadi masalah itu kalau kita yang bukan ayuta apa gitu, yang belum pernah sekolah di sekolah supranatural, gimana caranya? Yang harus Anda lakukan, ambil air putih 1 gelas, ambil dan Anda doakan menurut keyakinan Anda masing-masing. Setelah itu adalah apa? Panggil Kakang Kawah, Adi Ari-ari, sedulur papat, Kalimo Pancer, Jabang Bayi Anda. Setelah itu berdoa lagi, minta dijaga oleh Allah, ya kan? Semua santet, semua pelet, semua energi negatif hilang. Anda boleh minum. Setelah itu untuk telapak tangan, telapak kaki, muka. Insya Allah itu akan besok, ya kan? Anda akan melilit, biasanya gitu. Perut Anda akan melilit, itu bisa keluar dari kotoran, ya kan? Nanti kalau Anda kelihatan, maaf ya, kotoran Anda hitam-hitam kecil-kecil, itu bisa dipastikan Anda memang kena pelet, kena santet. Gitu. Ya. Apakah ini bisa akurat? Saya jamin. Nah, insya Allah kan gitu. Anda boleh coba, Anda boleh lakukan. Insya Allah ini yang paling mudah gitu. Yang paling mudah. Jadi kalau sudah parah benar ya silahkan datang ke sini. Tapi kalau hanya untuk melepaskan semuanya itu cuma itu. Kalau bisa ya jangan cuma sehari. 3 hari, 7 hari, gitu. Mau tidur, ambil air 1 putih, ya kan? Doakan sesuai keyakinan Anda. Kalau anak-anak sekolah Kusmasjati atau Ayuta supranaturalis, panggil sukmonya dan kuncinya. Setelah itu berdoa, biar energi negatif dan santet ataupun pelet hilang. Kalau untuk orang luar yang belum pernah belajar di sekolah supranatural, setelah berdoa sesuai keyakinan Anda masing-masing, panggil Kakang Kawah, Adi Ari-ari, sedulur papat, Kalimo Pancer, Jabang Bayi Anda. Niatkan untuk melepaskan santet, melepaskan pelet dan energi negatif, gitu. Dan minta dipagerin sama Allah. Insya Allah itu nanti akan bagus. Oke? Nggak terasa sudah 1 jam, ya kan? Saya ngomong terus loh, nggak ada yang ngobrol ini tadi, ya kan? Tapi nggak apa-apa, ya kan? Insya Allah pengetahuan yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semuanya, ya kan? Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa berpikiran positif, ya kan? Tetap senyum, kata gitu kan? Meskipun cobaan, hambatan, halangan menghampiri kita, kan gitu. Kita nggak tahu masalah kita ini apa. Saat ini kita masih ketawa-ketawa. Kita nggak tahu 5 menit ke depan. Kayak kemarin, maaf, masuk pesawat nggak sampai 5 menit, kita nggak tahu. Gitu. Kita selalu minta keselamatan oleh Allah aja. Minta dijaga. Tiada kekuatan apapun selain dari Allah. Oke? Terima kasih untuk malam ini. Anda sangat luar biasa. Terima kasih sudah menyimak, ya kan? Minggu depan kita akan bicara yang lebih bagus lagi, yang banyak lagi, ya kan? Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih UU. Ya, Ya, rahayu. Terima kasih, U. Kasih Mas Cahyo, rahayu. Halo Mas, ayo. Terima kasih Mas Cahyo. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi.